Wah, alhamdulillah. Bisa, Prof. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ini jam banyak juga ini. Jadi kalau kita lihat yang kedua ya, Nak ya. Jadi di sini judulnya Commercial and Medical Ultrasound. Betul apa tidak, Nagis? Iya, betul, Prof. Jadi yang kemarin akustik enclosed space sudah ya? Sudah saya kirimkan belum itu semuanya? Terakhir nomor berapa? Terakhir itu yang Prof kirimkan yang ke-12. Anda foto ya? Oke, kalau begitu bagus. Kalau gitu kita sekarang yang ke-13. Judulnya yang putih ini ya, Nak ya. Apa itu? Tertulis di situ semuanya. Commercial and Medical Ultrasound. Ya, Nak Willy. Komersial. Kedengarannya, Prof. Ya, commercial and medical ultrasound. Ya, ini sampai 68, 67 ya, Nak ya. Jadi mungkin nanti cuma 20 udah sampai jam 7 malam. Kali jam 7 malam. Mantap. Nggak apa-apa, Sudah Prof. ditinggal semua, nanti sudah sholat semua, pergi semua. Ya. Ini tadi juga saya baru selesai dengan Nak Gigan CS, Muhammad Aji, sama Nak Idam Fahri. Saya kalau dengan bertiga itu merasa orang Indonesia benar, Nak Willy. Soalnya Nak Gigannya dari Palu. Waduh, mantap. Betul, Nak Ajinya dari Maluku. Bukan, Nak Ajinya dari Bengkulu. Nak Idham dari Maluku. Jadi tiga-tiganya tuh. Jadi merasa orang Indonesia betul saya. Kalau ini anakku kayaknya sekitar Jakarta semua ya. Oke, kita mulai topiknya. Acoustic and Medical Ultrasound, ya. Ini nggak perlu dongeng ini, tapi nanti dibaca juga boleh. Ya, walaupun ini kelihatannya dagelan-dagelan, tapi aku bisa baca. Ini sejarah juga manusianya. Nah, Willy tahu bagaimana penemuan sinar X secara kebetulan atau serius? Penelitian yang tidak ada kebetulannya? Tidak kebetulan, Prof. Tidak kebetulan. Sebetulnya X-ray itu kebetulan. Ya, itu akibatnya korbannya banyak karena kita belum tahu akibat daripada panjang gelombang pendek itu kalau di tubuh manusia. Apalagi dengan waktu yang lama. Tapi dengan ditemukannya panjang gelombang pendek, kemudian penelitian-penelitian Ronsen, itu konsekuensinya ada di Ronsen sendiri. Ronsen nama orang ya, Nak ya, bukan alat di sini. Sehingga keterpurukan tubuh beliaunya karena panjang gelombang pendek. Jadi kalau X-ray biasanya orang nyebutnya lebih senang X begitu ya. Padahal sebetulnya waktu itu semua bingung. Ini panjang gelombang berapa dan harus dikasih nama apa begitu. Nah, makanya dikasih yang biasa kalau kita tidak diketahui, kalau soal matematika kan dikasih X. Nah, ini juga sama begitu. Nah, Anissa udah tahu nggak apa kelebihannya panjang gelombang pendek atau sinar X ini? Baru diajari udah ditanya.
Nagis, sudah tahu belum? Belum diajarin kok udah ditanya sih, Prof. Belum, Prof. Belum. Belum tahu saya. Sudah pernah di ronsen belum? Ya, fungsinya untuk ronsen. Kayaknya waktu kecil pernah. Kayaknya. Ah, jangan begitu Nak Willy, fungsinya bukan untuk ronsen. Salah satu. Oh ya, salah satu dapat 99 lah. Nggak, maksud saya karakteristik ya di sini. Ya. Apa kelebihan yang sebetulnya itu juga hal yang kurang bagus terhadap tubuh kita? Belum tahu juga Nak Anis, belum juga tahu Nak Willy. Kalau kita dikenain oleh panjang gelombang pendek dalam hal ini sinar. Kenapa? Kenapa, Nak? Dia mampu menembus kulit. Menembus tubuh kulit, Prof. Iya, 100% Narayan belum saya tanya. Ya udahlah, 100 Narayan. Jadi dengan densitas yang berbeda, dia mempunyai kemampuan untuk menembus dengan densitas yang kurang. Tapi dia itu belakangan sebetulnya penemuannya panjang gelombang pendek tadi melukai ya permukaan film yang berbalikan dengan apa yang dia lakukan begitu. Jadi yang tidak itu akan menjadi gelap, yang kena menjadi terang. Nah, ini hal-hal yang kemudian bisa membuat digunakan atau dimanfaatkan untuk, soalnya kalau pengertian digunakan itu terus kayak dipakai begitu ya, ini dimanfaatkan untuk mengetahui tulang patah, bentuk-bentuk tulang, bagaimana semenjak awal sampai kemudian dewasa dan meninggal dunia. Itu perubahan-perubahan khususnya untuk teman-teman atau orang-orang yang kurang beruntung menderita penyakit kelainan tulang. Ini bisa dipelajari karena penemuan panjang gelombang pendek ini. Tapi memang perlu dimengerti, mungkin pernah dengar atau tidak merasa diberitahu, tapi terus masih ingat, oh iya, seberapa banyak naraihan kita boleh disinari panjang gelombang pendek? Kaitannya dengan waktu. Nah, Willy tahu? Nah, Agis tahu? 12 menit, Bro. Tiap hari. Tahu, Bro. Hah? Berapa? 12 menit. Anakku disinari panjang gelombang pendek 12 menit. Terus nanti sore boleh 12 menit lagi? Besok 12 menit lagi? Dalam sehari 12 menit boleh. Nggak boleh, Nak. Jadi itu tergantung pertimbangannya perkenaan yang dikenai. Terus lama waktu perkenaannya, ya, jadi area yang dikenai. Terus frekuensi keseringan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya tidak tahu progresnya, tapi yang jelas pada waktu saya masih SMA, itu tidak boleh kita ronsen itu terus ronsen lagi. Paling cepat itu kita 3 bulan baru boleh ronsen. Jadi kalau ronsen berkali-kali artinya malah merusak tubuh. Itu yang mohon dimengerti. Nah, mengapa itu kok bisa merusak tadi kemampuan tadi ya, Nak? Sebetulnya kalau ada cahaya yang bisa menembus, atau begini deh, kembali lagi. Kita bisa melihat suatu benda, itu apa sebetulnya? Prosesnya bagaimana kira-kira? Gimana Nak Raihan? Kalau kita bisa melihat benda itu. Oh, Nak Raihan, kok saya ketemu Nak Raihan kemarin? Gitu. Apa itu? Sebetulnya prosesnya melihat seseorang itu gimana sih? Mata itu bisa menerima, bisa melihat seseorang. Kalau mata itu untuk melihat benda itu kan artinya kan karena ada cahaya yang jatuh tepat di belakang retina ya, Prof. Jangan sampai jatuh di retina dulu. Iya, jadi melihat ketika cahaya menembus pupil, nah maka gambarannya itu jatuh di tepat di belakang retina untuk membentuk bayangan benda, Prof.
Aku udah janji tidak ada salah benar, tidak ada baik buruk di dalam pelajaran saya. Maksud saya begini, nak. Jadi kalau kita melihat benda, pasti benda tersebut sumber cahaya, nak. Apakah sumber cahaya alami? Apakah sumbernya itu karena pemantulan? Tapi jelas kita bisa melihat. Sekarang saya bisa melihat nak Agis, nak Willy-nya ngumpet, nak Raihan kelihatan fotonya itu. Saya melihat karena ada cahaya yang mengenai mukanya nak Agis, nak Raihan, dan nak Willy. Semuanya begitu. Kalau nggak kena ya saya nggak bisa melihat. Cahaya yang mengenai permukaan tadi, mungkin permukaan kulit kita, permukaan muka kita, kemudian dipantulkan. Nah, cahaya yang dipantulkan tersebut baru diceritakan oleh Raihan tadi ya, kena ke mata, lewat pupil, kena lensa mata, kemudian difokuskan sampai ke retina mata. Retina mata mengirim ke otak. Prosesnya seperti kayak begitu. Tapi itu yang disebut yang visible light. Tapi di sini panjang gelombang pendek, dikatakan pendek itu seberapa sih sebetulnya? Mungkin tahu anakku. Kalau yang gelombang panjang itu yang apa, yang gelombang pendek? Ya gini aja, yang visible itu dari berapa sampai berapa, Nak Raihan? Yang visible itu contohnya seperti apa, Prof? Saya lupa, Prof. Visible itu kan yang bisa dilihat. Oh, yang bisa dilihat ya. Kita bisa melihat itu panjang gelombang cahaya berapa sampai berapa. Kalau ultraviolet itu panjang gelombang berapa, Nak? Ayo. 10 nanometer, Prof. Belum. Kalau panjang gelombang, kalau violet itu kan 300. Jadi biru ya, Nak ya, 350. Kita sering, itu gelombang tampak itu antara 350 sampai 750. Nano ya, Nak ya. 350 sampai 750. Tapi sering orang mengatakan menyederhanakan dari 400 sampai 800 nano. Nah, kalau panjang gelombang pendek itu jauh sekali itu, Nak. Di bawah ya. Itu ada kaitannya dengan kemampuan mata kita. Ada yang visible, ada yang invisible. Kalau kuping ada yang audible, ada yang unaudible. Ada yang bisa kita dengar, ada yang tidak. Tapi bukan berarti tidak mengenai kita, Nak. Ya, kalau ngomong tentang filosofis lain lagi, terlalu jauh. Tapi kembali lagi ke yang saya tanyakan tadi, kita hanya bisa melihat antara 450 sampai 750 atau 4.500 sampai 7.500 angstrom. Ya. Nah, padahal panjang gelombang pendek dari 0, ya, Nak ya. Ini yang perlu dimengerti. Kaitannya apa? Energinya, ya. Dia bisa merusak. Bukan hanya melewati. Melewati itu kan kalau umpamanya tidak ada yang menghambat, tidak ada yang ditabrak, artinya apa? Kan bisa lewat ya. Tapi kalau ada yang ditabrak, nah ini. Kalau umpamanya Nak Raihan, ya bukan dengan Nak Willy lah, dengan saya aja lah yang lebih tua. Nabrak saya kan pasti saya yang sempoyongan, ya kan? Nah, itu juga sama. Jadi di sini elektron juga begitu, gerakannya cepat sekali dan dia kuat sekali. Mungkin ada yang ditabrak tidak apa-apa, tapi justru dia bisa terurai. Dia bisa rusak. Nah, kita pada hakikatnya ya sama seperti kita terdiri juga dari elektron, kita terdiri dari hal yang kecil-kecil, yang itu akan terusak oleh panjang gelombang yang energi tadi. Nah, ini yang perlu dimengerti, sehingga kenapa sih Pak ya kok berbahaya? Ya, sangat tidak bagus untuk tubuh, apalagi kalau diberikan berkali-kali. Dan kalau mata itu karena alat untuk melihat, jadi itu juga akan rusak dengan sendirinya. Jadi sama sekali tidak boleh, apalagi panjang gelombang pendek, apalagi round X ya, X-ray. Sedangkan yang biru saja tidak boleh. Kita beda kan? Kalau kita melihat matahari itu namanya bunuh diri. Itu baru matahari, belum yang panjang gelombang yang pendek ini. Karena kalau yang lainnya kan ditapis oleh filter, walaupun memang sekarang kita tahu tapis di dunia sudah banyak yang bolong, ozon banyak juga yang sudah mempunyai jendela begitu, kemungkinan kita kena panjang gelombang yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan kulit kita. Sebetulnya reaksi kenapa orang yang
sering bapak-bapak petani, kenapa kulitnya hitam dibandingkan dengan bapak-bapak yang kerja di kantor, itu masalahnya itu. Sebetulnya bukan hanya memperkuat, tapi juga merusak. Nah, kalau yang paling kena adalah kulit, permukaan kulit, ya berarti permukaan kulit kita yang rusak. Apalagi kalau kita menggunakan panjang gelombang pendek, bukan hanya sebenarnya merusak, dia bisa menembus. Going through in, jadi bisa melewati itu semua. Yang dilewati, ditabrak, mungkin juga dimatikan oleh energi panjang gelombang pendek tadi. Ini pemahaman yang sederhana, yang bisa dimengerti mengapa tidak atau kurang, sebaiknya malah jangan. Sehingga harus dipatuhi berapa kali kita boleh, dan itu pun sudah dimodified sebetulnya kalau untuk ronsennya digunakan untuk foto tulang dan seterusnya. Seperti kalau sakit gigi ya boleh, tapi ya jangan terlalu sering. Walaupun itu intensitasnya rendah ya nak ya. Intensitasnya, tempatnya, frekuensinya. Mohon nanti kalau ditanya oleh Sunartoto dalam ulangan apa yang mempengaruhi. Jadi tadi ya yang disinari, lama penyinaran dan keseringan penyinaran. Ya ini sebetulnya hal-hal yang sepele, untuk panjang gelombang tampak juga sama juga. Tapi teori ini jangan digunakan untuk panjang gelombang yang pendek. Siapa tahu anakku bisa main-main di rumah sakit karena bapak ibunya dokter atau yang berkuasa di situ, kemudian bisa masuk ke ruang, kemudian bermain-main dengan panjang gelombang pendek. Jadi mohon betul-betul menjaga hati-hati di situ. Ini theoretically bagaimana, tapi sebetulnya kita tidak boleh sesederhana, karena ini saya ambil dari John Hopkins yang anakku tahu itu ada rumah sakit yang paling baik. Ya bukan paling baik, yang baik di Amerika. Sehingga mereka mempunyai peralatan-peralatan yang digunakan eksperimen untuk para perawat, para calon dokter. Jadi tidak bisa kita orang sembarangan terus bisa mengiradiasi diri kita sendiri, begitu nggak bisa. Tapi kalau anakku mempunyai alat yang disebut fototerapi, yang dibikin oleh kakak kalian juga ada, angkatan 11, yaitu fototerapi Sandi. Nah, itu lumayan, itu memang panjang gelombangnya juga baru 350, itu tidak begitu. Tapi tetap tidak boleh itu langsung ke mata. Nah, ini hal-hal yang sepele. Sekali lagi, ini bukan untuk anak-anakku. Jadi bukan berarti how to irradiate yourself, terus kita bisa menggunakan panjang gelombang pendek untuk kita semuanya sak maunya, tidak. Nah, itu harus ada peraturan-peraturan. Ini hanya pelajaran untuk mereka sebetulnya, untuk perawat dan untuk calon dokter yang ada di John Hopkins rumah sakit. Mengulang kembali bagaimana gelombang elektromagnetik, dan yang bisa kita lihat, anakku bisa dari berapa sampai berapa itu, nak Willy, kalau di gambar ini. Yang mana, Prof? Yang visible. Ya, yang disebut visible light spectrum itu dari berapa sampai berapa itu? Dari 400 sampai 700 nanometer. Iya. Ya sering kali ngomong angstrom, 1 nano itu sampai 10 angstrom. Kita bisa mengatakan dari 4.000 sampai 7.000 ya. Ya sebetulnya harus hati-hati juga, 4.000 sebenarnya sudah cukup panas. Apalagi kalau 350. Ada yang mengatakan panjang gelombang tampak itu dari 350 sampai 750. Tapi please, hati-hati dengan panjang gelombang yang 350 atau 3.500 nano. 400 artinya 4.000. Yang kita sering lihat yaitu antara biru 450 ya nak ya, sampai ke 4.500 sampai ke 6.500. Hati-hati sesudah itu. Justru yang tidak tampak oleh kita bukan berarti tidak berbahaya.
Nah, zamannya Hitler memang dipergunakan untuk hal-hal yang kurang bagus, tapi dalam artian tidak untuk kemanusiaan, tapi kita mengerti fatal sekali akibatnya. Karena itu membunuh jaringan. Mungkin bisa digunakan untuk pengobatan, tapi tolong dimengerti, untuk pengobatan kita harus mengarahkan. Nah, ini kegunaan komponen-komponen optik dengan seninya bahan yang tertentu. Tidak bisa untuk panjang gelombang pendek bahan-bahan optik, komponen optik yang biasa seperti window glasses gitu nggak bisa digunakan untuk alat-alat. Jadi kalau di sini tertulis 400 sampai ke 700, perlu diperhatikan betul bahwa itu kita tidak bisa bermain begitu saja dengan panjang gelombang tersebut. Intensitas mempengaruhi, jarak mempengaruhi, perkenaan mempengaruhi, keseringan menerima tersebut juga. Jadi dikenakan ke mata akan jauh berbeda kalau kena hidung, apalagi kena punggung, kena tulang, dan seterusnya. Panjang gelombang tampak tidak akan bisa menembus. Tapi khusus untuk mata itu dia bisa melewati pupil karena itu bermanfaat memberikan informasi ke kita. Artinya kita bisa melihat. Itu disebut, makanya disebut spektrum tampak atau visible light spectrum. Nah, ini sebetulnya riwayat bagaimana penelitian-penelitian mereka. Kalau kita lihat tahunnya begitu, ya kira-kira 1 abad yang lalu, bagaimana akibatnya dengan perawatnya Dr. Ronson, terus bagaimana dipublikasikan tahun 96. Itu berturut-turut, kemudian dipresentasikan ke masyarakat. Tahun 1896. Pertama kali digunakan ditujukan untuk masalah-masalah klinis di Amerika Serikat dengan sendiri. Karena aku bisa baca di sini walaupun mungkin hanya sekedar tahu saja, bisa dibayangkan dengan penemuan X-ray ini dalam tempo yang sangat singkat. Ini sebetulnya saya secara pribadi kalau di tanah air bisa begini luar biasa, nak. Tanggung jawab anak-anak semuanya nantinya. Jadi bisa di hal yang penting bisa dipublikasikan sampai 40 jilid ini buku ya tentang panjang gelombang pendek. Terus 1044. Terus bisa dimanfaatkan, terus bisa dipengetahui yang terutama bagaimana memperlakukan, bagaimana menggunakan, dan bagaimana mengetahui sebab-sebabnya kanker itu kok bisa berkembang biak. Dan di sini dikatakan, tapi tidak banyak ini numerous patents itu jadi not more than. Tidak lebih dari 100 di sini. Tapi menurut saya pada saat itu luar biasa. Dibandingkan sekarang pun juga sama. Paten itu luar biasa. Bisa 100. Ini memang ada bukunya, tapi gambarnya saja yang diberikan di sini bagaimana panjang gelombang tampak. Nah, Agis bisa tahu biasanya kalau kita ngomong gelombang tampak itu urutannya singkatannya gimana waktu SD dulu? Gimana, Prof? Maksudnya? Musiko Hibiniu masih ingat? Oh, masih ingat, Prof. Nah, ini gambar ini juga sama. Jadi sebetulnya jangan lupa tentang hafalan yang sepele itu tadi. Itu akan memudahkan kita nantinya. Ya sebetulnya tidak sama seperti ini menurut pemahaman saya. Memang elektron berkeluyuran, tapi elektron itu tidak berkeluyuran sendiri. Ya, karena dia dalam satu atom
gitu ya, Nak ya. Kita nggak fair kalau kita menggambarkan atom di dalam menggambarkan elektronnya saja begitu, tanpa memasukkan pemahaman tentang proton dan ya di situ. Tapi untuk pemahaman secara umum bolehlah. Gitu. Jangan lupa sekali lagi jadi biru dan merah. Kalau SD ya Magic with New gitu ya. Merah, tapi disebutnya merah padahal kalau di sini sebelah kanan, kalau di sini sebelah kiri nggak apa-apa. Pada hakikatnya ini kalau kita ngomong fluoresensi, kalau di jalan-jalan di pinggir jalan raya atau tol begitu, malam kita bisa melihat itu sebenarnya kita memanfaatkan kelebihan hal-hal ini. Jadi mereka ditembak dengan cahaya tampak, mereka akan meloncat. Nah, kalau terminologinya di sini dari ground state terangsang ke eksitasi ke excited ke state 1. Itu bisa warnanya bisa berubah dan itu bisa membantu kita mengenali bahwa itu ada benda tersebut di situ. Yang tadinya kalau tanpa cahaya tidak akan terangsang, tidak tereksitasi. Secara umum bisa dilihat bagaimana panjang gelombang pendek ini, ya X-ray ini digambarkan begitu kalau di sini di film. Jadi tapi tetap juga ada keterbatasannya, nah ya tidak ada semuanya begitu. Jadi kalau orang satu mungkin bisa ditembus terus bisa diterima di film sehingga bisa tercetak di sana. Energi yang berbeda yang melewati tulang akan lebih lemah dan yang tidak akan lebih itu akan tergambar di sananya. Sebetulnya terbalik begitu. Tapi kalau orangnya sampai 1000 ya nggak bakalan nembus. 5 saja sudah susah untuk menembusnya. Karena foton mempunyai energi dan energi mempunyai terminologinya di sini attenuation sama seperti bunyi juga. Jadi mungkin anakku bisa membayangkan bunyi dan cahaya yang hampir mempunyai sifat-sifat yang sama, tapi dari kelompoknya itu memberikan pengaruh ya akibat karakteristik tadi terhadap kemampuan tanda kutip dari cahaya tersebut yang itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, itu akibatnya bukan tadi dikatakan bisa aksidental, bisa insidental. Memang dua-duanya sehingga perawat yang membantu ronsen kan yang kurang beruntung karena videonya tanda kutip sebagai sering ikhlas untuk percobaan begitu, tapi konsekuensinya kurang bagus. Ini bisa dibayangkan anak-anak luar biasa sehingga kalau si Barbara, si perawatnya zaman ronsen, cacatnya nggak ketulungan karena anakku bisa lihat di sini. Jadi early film required 1-2 hours of exposure. Bayangkan bagaimana tubuh disinari 1-2 jam. Dan kalau sekarang kan sangat sebentar gitu. Karena mengerti betapa bahayanya terhadap tubuh kita, terhadap jaringan kulit kita. Tolong jangan lupa jaringan tubuh kita terdiri dari sel juga terdiri dari molekul-molekul, dan molekul terdiri dari atom. Atom pasti ada elektron yang di luar. Pola pikir yang sederhana itu dipakai sehingga kita bisa mengerti bagaimana prosesnya kok bisa merusak kulit. Untuk pertama kali juga sama juga untuk pelindung panjang gelombang pendek ini, kalau sekarang sudah cukup hebat, tapi pada waktu itu
juga masih mempunyai kesalahan-kesalahan. Ya karena masih kurang pemahamannya terhadap panjang gelombang pendek. Jadi kalau kena retina, kena komponen tubuh kita itu tidak reversible ya nak ya. Ini yang mohon dimengerti betul. Jadi walaupun tulang kalau disinari panjang gelombang pendek terus-menerus atau seringkali juga tidak bagus. Makanya lebih baik kalau bisa itu 3 bulan sekali. Ya kecuali kalau untuk cek tulang yang patah akibat tabrakan, nah itu lain lagi. Anagis ini yang nomor 1. Apa itu artinya itu? Agri hazard. Coba dibaca. Apa itu? Tahun 1896. Reports of hair falling out. Nah, jadi kelihatannya sepele, tapi kalau cewek rambutnya gundul kan ya kasihan. Ini sebagai hal yang. Terus kalau yang tahun itu juga di awal tahun 1896, apa itu nak Billy? Yang kedua, Skin reddening. red. Ya. Reddening. Red kemerah-merahan, ya, menjadi merah. Nah. Ya. Apa artinya itu? Terbakar, ya inflamasi. Sebab kalau sudah merah kemudian jadi apa nak? Ya hitam. Kayak seperti kalau kita terbakar kan pasti hitam. Kayu kan begitu. Gosong. Ya. Terus di sini coba dikatakan some severe burns. Severe itu berapa itu? Sangat. Beberapa terbakar. Nah, ini yang betul-betul mohon dimengerti. Kembali lagi yang saya katakan tadi, kita terdiri dari sama manusia, tumbuhan juga sama. Cuma tumbuhan kalau sudah jadi kursi, meja berbeda. Karena tidak hidup. Nah, kalau kita, tapi tetap elektron, proton, itu semuanya masih tetap ada. Nah, karakteristiknya yang berbeda. Paling tidak mengerti masalah-masalah yang sudah terjadi. Jadi kalau kita terus umpamanya karena kebutuhan kepengen sekali, tidak boleh. Yet we have his left arm amputated owing to the spread of X-ray dermatitis. Coba bisa dibayangkan ini. Itu temunya 1896, 1908. Jadi masih tetap, karena pada waktu itu pengetahuan tentang panjang gelombang pendek masih rendah gitu ya. Karena tersinari terus-menerus, kemudian akhirnya harus dipotong juga. Sering memang orang mengaitkan antara panjang gelombang pendek dengan radioaktivitas. Tapi mohon dimengerti bahwa itu tidak sama. Tapi yang jelas sering dikaitkan. Nah, ini yang perlu dimengerti betul. Seperti gelas, tapi tidak semuanya ya. Gelas-gelas yang bisa kita pakai, itu kalau kena panjang gelombang pendek, lama-lama kekuning-kuningan warnanya. Dan itu sebaiknya jangan digunakan. Ya, sekarang sudah nggak ada pasti. Karena sangat jarang. Ya, kecuali kalau ada dokter yang ngawur atau perawat yang ngawur begitu. Itu yang jelas. Ya, itu sangat berbahaya. Sama pun juga apalagi kita. Kalau itu jelas mati, tapi kalau kita hidup pelan-pelan atau banyak sekali, perbedaan antara kematian jaringan yang disebabkan karena panjang gelombang pendek dengan sinar X, maaf bukan panjang gelombang, dengan kematian yang disebabkan karena itu perlu ditengarai begitu. Itu sangat-sangat penting. Yang satu reversible, yang satunya tidak reversible. Nah, ini memang susah membayangkan bagaimana seseorang mempunyai tangan yang seperti terbakar, tapi tidak bisa kembali lagi seperti semula. Ini yang mohon betul-betul dimengerti. Nah, tadi 1896, ini 1913, pelan-pelan. Ya, saya pikir tanah air mestinya juga akan sama nanti Indonesia. Bagaimana membuat tabung yang baru dan seterusnya. Di sini ada
karakteristik yang sangat diinginkan yang kemudian dituliskan di sini, 5 outstanding properties. Apa itu nak Raihan? Sifat-sifat yang terkenal itu 5 ini yang diinginkan untuk tabung X-ray. Accurate adjustment, stable, Ya. reproducible, range of X-ray energies, less scattered radiation. Ya, jadi yang paling utama di situ yang nomor 4 ya nak ya, range of X-ray energies. Jadi gelas itu bisa dibikin sedemikian rupa sehingga satu botol umpamanya begitu, kita bisa hanya membuat sedemikian rupa sehingga hanya posisinya dia disimpan, umpamanya botolnya di bawahnya saja yang lebih atau sebaliknya. Padahal kalau bawah kan mestinya harus tebal, harus kuat. Tapi boleh di situ tebal, kuat, tapi tetap bisa melewatkan panjang gelombang pendeknya. Tapi kalau yang ke kiri, ke kanan, atau ke atas itu jangan. Ini hal-hal yang dikatakan desain khusus begitu untuk dikatakan sekaligus pendingin ya, tabung sinar panjang gelombang pendek ini yang pada tahun 1913. Ini namanya juga sama dengan Nak Willy ini, tapi William Collins ini. Udah tua dia, Prof. Ya, nggak tahu, mungkin masih hidup atau meninggal, saya tidak tahu. Saya 46, sudah 75 loh, Nak. Nah, ini suatu hal yang menurut waktu itu tuh sangat tidak mungkin, nah, tapi diteliti luar biasa begitu sampai bisa. Karena kalau focusing panjang gelombang tanpa visible light itu ya kita bisa hampir semuanya di dunia itu mampu begitu ya. Tapi kalau untuk panjang gelombang pendek ini karena energi yang cukup tinggi, kemampuan merusak quote and quote, apalagi untuk jaringan, maka untuk membuat tempat-tempat ini itu luar biasa. Yang bikin ini sampai terkenal namanya Holy Spotter gitu ya. Penggambaran sesuatu yang menurut teknologi waktu itu sangat susah, makanya mereka semuanya cepat mendapatkan pemahaman-pemahaman tersebut, ilmunya ke sekitar begitu. Selain juga untuk penerusnya banyak yang mendapatkan Nobel karena pengorbanan tanda kutip senior-senior mereka gitu. Yang sebetulnya secara teoritis kita itu sebetulnya beruntung kalau kita mau memasukkan hal-hal ini begitu. Di sini dikatakan yang di pojok bawah dibaca apa itu, Nak? Yang di segi 4 itu. Nak Willy. Yang segi 4 di bawah. Oh, oke. Kiri bawah, Prof. Only amateur in. Apa? More than 100 years to make a significant discovery in medical imaging. Tuh. Jadi 86 ya, Nak ya. Itu untuk sampai seperti yang kita bayangkan sekarang, medical imaging. Jadi bisa pencitraan medis. Ya sekarang dianggap sederhana, tapi padahal waktu itu susah. Amatir itu anak tahu nggak, Nak? Pemahaman amatir. Apa bedanya dengan profesional? Amatir itu kayak tidak apa ya? Ngasal gitu loh, Bro. Nah, itu pemahaman yang kurang tepat, Nak ya. Jadi tapi tidak salah. Saya selalu mengatakan tidak ada salah benar, tidak ada baik. Jadi orang menganggap amatir sama profesional. Amatir itu yang tidak dibayar, kalau profesional itu yang bayaran begitu. Tapi di sini justru dilakukan orang-orang yang bersikap sukarela untuk melakukan penelitian ini yang tidak pernah berhenti dan terus-menerus. Maksudnya begini. Jadi orang-orang yang setia terhadap ilmunya dan melakukan pengembangan yang terus-menerus
sehingga lebih dari 100 tahun mampu membuat perubahan dalam pencitraan panjang gelombang pendek. Nah, ya kalau profesional ya tidak salah juga, dia akan bekerja untuk dapat duit begitu. Tapi kalau memang ahli-ahli yang bergulat di dalam bidangnya tersebut, itu orang-orang memang setia di dalam bidangnya. Sering dikatakan itu amatir. Kalau profesional orang yang katanya bayaran. Kalau sekarang kan konotasi tentang terminologi tersebut kan beda sekarang. Orang profesional katanya pakar. Padahal sebenarnya awalnya orang profesional itu orang yang bayaran. Tapi kalau amatir itu orang yang tidak dibayar. Ya, tapi lepaskan masalah tersebut, saya hanya menggarisbawahi bagaimana orang-orang yang tekun di dalam ilmunya, mempelajari tersebut, mendalami, jadi sampai lebih dari 100 tahun baru membuat perubahan yang signifikan, yang berarti di dalam pencitraan. Karena sebenarnya bukan hanya berbahayanya lewat tubuh, tapi justru yang tahu bagaimana itu bisa diterima dan kemudian bisa ada gambarnya. Jadi ada film yang harus bisa menerima panjang gelombang tersebut dan merusak film sesuai dengan keinginan. Pada hakikatnya kan film yang kita pakai untuk menggambar atau foto itu kan sama seperti begitu. Jadi cahaya tampak itu merusak permukaan sehingga beda antara yang ada gambarnya dan yang tidak. Kan pada umumnya kalau kita gambar kan 2 dimensi, kan tidak sampai ke dalam. Kecuali kalau, itu kalau 3 dimensi itu lain lagi. Ini saya menggarisbawahi bagaimana mereka itu mendalami ilmunya sampai sedemikian rupa. Yang mestinya dibayar mereka. Tapi terminologinya tidak hanya karena bayaran mereka melakukan hal tersebut. Dan baru 100 tahun. Ya nggak tahu kalau sampai tidak ada beliau-beliau atau mereka-mereka bagaimana tentang panjang gelombang pendek ini. X-ray. Ya mungkin orang bisa bilang, orang lain pasti mau Pak. Ya tapi tidak, karena banyak sekali kan kejadian dunia. Bagaimana the First World War and the Second World War. Apalagi perang-perang yang seperti sekarang aja bagaimana Amerika dan bukan Amerika ya, Amerika dan Inggris dan Eropa semuanya bertengkar dengan Rusia tentang Ukraina sekarang kan luar biasa itu. Sekarang itu. Jadi pemikirannya bukan hanya di ilmu pengetahuan yang membangun, tapi justru ilmu pengetahuan yang merusak untuk membunuh manusia. Ini sebetulnya kaitannya dengan desain ya, kalau anakku mau merancang suatu sistem. Tapi ini kaitannya dengan optik, cuma panjang cahayanya panjang gelombang pendek begitu. Kalau di dalam panjang gelombang tampak itu biasanya ada terminologi yang disebut abrasi. Abrasi itu cacat yang terjadi pada permukaan tertentu. Nah, biasanya kalau gelombang itu kalau dianggap dari titik, point source itu pasti dianggap sumber, kemudian gelombang seperti sumber bunyi, sumber cahaya. Sama juga untuk panjang gelombang pendek. Tapi itu konsekuensinya yang luar biasa. Kemampuan merusaknya ini yang berbeda. Begitu. Kalau panjang gelombang tampak bisa dikatakan tidak ada apa-apanya. Walaupun jangan lupa anakku kena cahaya lampu yang ada di rumah kan juga nggak senang. Kan kita pasti melihatnya kan tidak melihat lampu, tapi melihat brightness-nya, keterangannya, maaf pakai bahasa Indonesia. Kurang pas. Brightness dari cahaya lampu itu yang kita gunakan sebetulnya kita manfaatkan. Bukan cahaya lampunya. Cahaya lampunya kita nggak bisa melihatnya langsung, tidak boleh malahan. Nah ini apalagi panjang gelombang pendek. Kelihatannya sederhana. Kalau kita ngomong kamera, kemudian kita kaitkan dengan film, apalagi kalau kemajuan sekarang, bagaimana anak-anakku hampir tiap hari bisa ngambil
gambar dengan handphonenya begitu. Tapi pada waktu itu tidak begitu. Nah, dengan intensitas yang luar biasa tadi, kemudian bagaimana kita bisa memberikan film sedemikian rupa dengan gerakan juga sedemikian tertentu kecepatannya, sehingga gambar tersebut bisa terima oleh film tadi betul-betul homogen. Ini bukan suatu hal yang sederhana, tapi paling tidak memberikan gambaran, bayangan anak-anak itu bagaimana bisa membuat gambar dari memanfaatkan panjang gelombang pendek tadi. Sebab kalau tidak, informasi yang akan diterima, yang akan dilihat oleh dokter akan berbeda, dan kalau yang diterima itu berbeda, maka keputusan desisi untuk terapi, untuk penyembuhan juga akan berbeda. Itu yang pertimbangan mengapa saya katakan tadi luar biasa. Mungkin orang menganggap sepele, tapi ini sebetulnya luar biasa. Sangat berat. Jadi kecepatan film pun juga sama. Kalau untuk gelombang tampak hampir tidak begitu. Tapi kalau untuk panjang gelombang pendek, ingat intensitas cahaya, tempat yang dikenai. Jadi kalau kita mau mengambil foto, apa yang kita ambil foto? Itu kita pelajari dulu. Bagaimana berbeda kalau kita mengambil raut atau wajah muka seseorang dengan kalau kita mengambil perut seseorang. Lebih spesifik lagi kalau kita mengambil binatang atau gajah atau domba dengan manusia, itu amat sangat berbeda. Lain kalau kita menggunakan kamera biasa, bukan panjang gelombang. Karena ini kan maksudnya untuk terapi, untuk penyembuhan. Memanfaatkan kelebihan panjang gelombang pendek dibandingkan dengan panjang gelombang tampak. So it really was not used all that until 1972 when computers and motors led to the development of CAD. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya luar biasa, tapi sekarang sih nah ini cuma manfaatnya, tapi tidak kalah pentingnya kalau anakku mengetahui. Nah, Aryo, saya nggak lihat gambarnya. Coba dibaca, Nak Aryo. Ya, Prof. Maaf, Prof. Impact of X-ray. Ya, betul. Widespread detection of tuberculosis in 1917. 1898, American Ronsen-Ray Society. 1927, proof of cell damage caused by X-ray. 1935, radiologists required to interpret radiograph in court. Anybody could previously. Fluoroscopes from 1920s to 1920s to 1960s. Ya, terima kasih, Nak. Sepele memang ini kaitannya dengan teori nggak ada, tapi saya memberikan gambaran ke anak-anakku bagaimana mereka melihat panjang gelombang pendek ini, X-ray ini, sebagai salah satu solusi di dalam menyelesaikan kesehatan. Memang karena sistem ya, liberalisme sama kapitalisme ya, nanti kalau anak-anak belajar sendiri tentang hal tersebut. Kebebasan dan keinginan ini yang mendorong mereka relatif ya. Bukan berarti tempat lain tidak seperti ini, sama, malah lebih dalam hal tertentu juga di negara-negara timur terminologi waktu itu juga sama berkembangnya.
Tapi saya hanya kemarin memberikan gambaran bagaimana penemuan yang bisa berakibat hal-hal yang positif. Seperti kalau dikatakan di sini widespread detection of tuberculosis and 19. Apa sebelumnya enggak? Ya, terus kita gimana mau mengetahui TBC? Tapi dengan dengan bantuan panjang gelombang pendek yang disebut X-ray ini, kita bisa mengetahui dengan mudah. Walaupun ya nak ya, waktu itu konsekuensinya luar biasa. Sebab kalau TBC itu kan dianggap sudah penyakit yang tidak bisa tertolong. Sehingga kalau umpamanya mereka jadi korban karena penggunaan intensitas cahaya yang berlebih atau penggunaan intensitas cahaya yang tidak tepat, yang mestinya harus kena dada tapi kena pipi begitu. Ini suatu hal yang dianggap wajar dan itu tidak pernah diberitakan. Tapi dampaknya luar biasa. Ini hanya lihat-lihat yang positif saja. Tapi pengorbanan orang yang tanda kutip menjadi eksperimen di sini itu luar biasa. Karena pada waktu itu belum seperti yang ada sekarang. Nah, hal-hal yang sepele ini saya pikir memberikan tambahan pemahaman atau keingintahuan anak-anakku semuanya. Anakku nggak ada yang kepengen tanya, kita itu belajar apa sekarang? Belajar apa, Nak Aryo? Tentang apa kita? Atau kita mata kuliahnya apa ini, Nak Aryo? Mata kuliahnya akustik, Prof. Akustik. Akustik itu apa? Science of sound. Kenapa sekarang kita ngomong tentang cahaya? Mungkin karena berhubungan, Prof. Jawabannya bagus. Tapi memang iya, nah. Jadi Bapak ini kok terlalu jauh, kenapa kok? Ini kaitannya dengan, terus sebetulnya coba dihubungkan, bunyi itu apa, cahaya itu apa. Karena keduanya sama-sama Banyak apa, Nak? karena keduanya itu memiliki kesamaan. Keduanya memiliki kesamaan apa kesamaan? Sama-sama penghasil energi kan. Sama-sama energi. Yes, you're right. Jadi cahaya, kalau ditanya cahaya itu apa sih? Energi. Bunyi itu apa sih? Energi. Nah, ini kalau cahaya ilmunya apa namanya? Ya, kalau bunyi apa? Ilmunya science of sound apa? Akustik kan? Ya, kalau the science of light. Optik. Nah, 100. Oh iya. Jadi hal-hal yang sepele, tapi maksud saya kayaknya memang kita susah. Tapi begitu makin jauh, loh, saya takut nanti, Bapak ini ngomongin apa sih? Kan aku kan belajarnya tentang akustik. Kok sekarang Bapak kok ngomongnya banyak? Ini kita ngomong tentang gelombang. Ada yang gelombang bunyi itu yang terdengar dan tidak terdengar. Nah, so what? Nah, inilah kaitannya. Tetapi kan kalau optik itu kan tentang sama. Nah ini hal-hal yang kelihatannya orang bilangnya tadinya nggak sama, tapi sebetulnya sama. Jadi jangan sampai nanti sampai di rumah, ini ngapain? Sampai di rumah, ini di rumah semuanya ya. Saya kok belajar? Ini khusus untuk biomedis ini, anakku bisa lihat, saya kasih sampai 67. Mudah-mudahan dengan perenungan, saya tidak yakin kalau anakku bisa mengerti semuanya. Seperti saya juga, sama juga tidak mengerti semuanya. Tapi at least dengan keingintahuan yang tinggi, anakku bisa memanfaatkan pemahaman ini. Saya membuka pertanyaan atau keingintahuan siapapun juga yang ikut kuliah di sini. Barusan saya lihat 8 orang. Nak Anissa, Nak Agis, Nak Anita, Nak Aryo, Nak Agil yang belum saya sebut nih, Nak Agil. Yo. Nak Raihan. 1, 2. Iya. Nak Agil ada? Ada, Prof.
Tadi pertanyaan saya tadi bisa menjawab atau mempunyai jawaban yang lain maksud saya. Tadi kan saya tanya apa itu bunyi, apa itu cahaya. Nah, Bapak ini kan banyaknya kan kemudian optik kaitannya. Saya takut kalau anakku salah tangkap begitu. Kita kuliah apa? Akustik, Prof. Oh, bukan kena Agis. Aku baru saja nah, Agis loh. Semuanya maaf, Prof. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Okay. Ya karena nanti aku tidak diajak ngobrol ini. Semuanya udah diajak ngobrol kan cilaka saya. Ini penting pemahaman hal ini. Saya langsung loncat supaya anakku bisa. Nah, saya kepingin tahu juga komentarnya, pertanyaannya. Ini enggak nyeleweng ini gitu. Tapi satu ini saja dan ini sampai 67. Nah, Akil, Ya, Prof. molekul itu terdiri dari apa, nak? Kalau ada molekul. Terdiri dari atom. Nah, pintar. Terus di dalam atom itu ada apa saja, nak? Ada elektron. Jawabnya yang serius dong. Ya, ada elektron. Terus yang lainnya? Karena elektron kan berputar mengelilingi itu kan di luar. Terus yang di dalamnya ada apa, nak? Intinya apa namanya? Nah, aku pasti dengar neutron, ada dengar proton, ya kan? Iya, Prof. Nah, itu kira-kira dimensinya seberapa ya, nak ya? Kalau dimensi itu ukuran. Kalau kita ngomong cahaya, sebutannya kan panjang gelombang, ya kan? Iya, Prof. Nah, jadi kalau yang tampak kan antara 350 atau 400 nano sampai ke 750 atau 700 nano. Itu 7.000 atau 400 atau 4.000 angstrom. Satu angstrom itu berapa, nak? Per 100 juta milimeter. Terus anakku bisa bayangkan kalau dia menabrak. Nah, kalau tubuh kita kira-kira paling kecil berapa ya? Supaya maksud saya ngerti, tadi sudah tahu bunyi itu energi, cahaya itu juga energi. Terus kaitannya dengan tubuh manusia atau apa yang ada di dunia. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau cahaya itu mengenai kita? Apa yang terjadi kalau bunyi itu mengenai kita? Sehingga kita tidak akan aneh kalau, oh ternyata bisa kita gambar. Loh, kok bunyi, kemudian kita kok bisa menerima gambarnya? Bagaimana kaitannya itu? Nah, kita mesti harus ngomong juga, apa sih itu gambar? Kenapa kok bisa tampak dan kenapa kok tidak tampak? Sebenarnya bukan karena, tapi justru karena karakteristik dari, sehingga kita bisa mengerti bahwa itu tidak tampak dan satunya tampak. Ya kalau tadi komponen kita yang paling kecil atom, kemudian terdiri dari elektron, proton, dan neutron tadi, inti sama elektron terluar. Kalau gitu apa tubuh kita itu bolong ya? Nah, terus kemudian pertanyaan yang lanjut, kenapa kok air kok tidak merembes dari perut kita keluar? Itu hal-hal yang sepele tapi perlu dimengerti. Analoginya sama, kenapa panjang gelombang pendek nabrak ada yang rusak tapi ada yang tidak apa-apa. Kenapa kok foto kok bisa kita mengerti ini tulangnya patah, tapi kita hampir sama sekali tidak mengetahui dagingnya. Bagaimana, ya apa yang terjadi dengan dagingnya. Karena kita don't care dengan itu. Goal kita adalah mengetahui tulang. Dari mengerti kelebihan tadi, kemudian kita memanfaatkan untuk
keinginan kita untuk kebutuhan kita. Nah, itu sebetulnya nanti proposnya unggul akhirnya bagaimana pendalaman ke penelitian. Nyeleweng sedikit, tadi pagi kita diskusi tentang, bukan diskusi langsung juga dengan ITS, kemungkinan kita membuka S2 dan juga S3 untuk teknik fisika. Nah, barangkali anak-anakku mau terus ke sana, kan saya rasa basic atau pemahaman yang menyeluruh. Paling enak tentang manusia, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa kita amati, apa yang kita rasakan. Itu semuanya. Itu kan punya indera tersendiri. Kita dikatakan punya panca indera. Bagaimana sensitif dengan cahaya, bagaimana sensitif dengan bunyi, bagaimana sensitif dengan getaran-getaran ultra dan juga infra. Yes, Mocha, saya terlalu jauh, terlalu lama. Ada komentar, ada pertanyaan? Ayo silakan. Ada, Prof. Apa? Silakan. Sip. Perbedaannya CT scan sama X-ray terus apa, Prof? Situ itu apa, Nak? Apa, Prof? Ya, jangan ngomong namanya orang ya. CT scan, apa itu CT scan? Gambaran. Singkatan CT-nya kan. Kan sebetulnya kita perlu, kalau kita bisa melihat itu kan ada cahaya ya, Nak ya. Kalau cahaya itu ada yang disebut sumber cahaya. Anakku tahu nggak sumber cahaya ada berapa macam? Ya udah saya kasih tahu langsung. Sumber cahaya ada dua, mana? Sumber cahaya yang matahari, sumber cahaya apa? Langsung. Jangan. Sumber cahaya alam. Oh. Dan sumber cahaya Buatan. Nah, terus dengan pertanyaan aku tadi, CT scan. Di sini CT-nya bukan nama orang, bukan anak perempuan yang namanya Siti, bukan. Tulisannya apa itu? Masa tanyanya kok Siti? Kan bacanya Siti, bukan CT kan? C sama T. Iya, apa itu? Yang sebetulnya CRT itu. Apa itu? Katode ray tube, Nak. Ya kalau dulu zamannya TV kan kita pakai TV tabung kan? Iya, ya, Prof. Nah, tadi pertanyaannya gimana? Perbedaan antara CT scan dan X-ray. Kalau X-ray udah jelas ya, panjang gelombangnya kita tahu. Tapi kalau CT, nah itu macam-macam rentangnya. Karena apa di situ? Cathode ray tube, cathode. Nah, jadi yang mengeluarkan itu dari katoda, dari tabung. Nah, terus kalau scan, artinya dengan sumber tersebut dipakai. Scan tahu nggak? Oh, gambaran itu di-scan. Maksudnya apa itu? Kita bedakan, Nak, kalau kita mengambil gambar langsung dengan gambar yang scanning. Menjiplak. Menyalin. Kalau kita gambar langsung, kita bisa sesaat itu semua permukaan kena yang kita gambar. Tapi kalau scan, itu enggak. Nah. Walaupun kecepatannya memang luar biasa, tapi tetap menggambarnya itu tahap demi tahap. Namanya scanning. Nah, ada scannernya di situ. Jadi scanner menggambar dengan menggunakan cathode ray tube. Yang tidak atau yang belum diketahui secara pasti di sini panjang gelombangnya. Walaupun dikatakan CRT itu pendek, tapi pendeknya tidak sama seperti X-ray ya, Nak ya. Iya, betul. Jadi CRT ya memang dia energinya itu berbahaya untuk kulit, tapi tidak lebih berbahaya lagi kalau kita menggunakan X-ray. Dengan sendirinya untuk scanning ya terbatas kemampuannya. Scanning di sini untuk pengambilan supaya betul-betul teliti apa yang kita dapatkan. Ya seperti, dan juga ada keterbatasan lain. Seperti contohnya kalau kita ngomong yang agak berbeda, panjang gelombangnya merah, kita mau mengambil material yang ada di bumi Indonesia. Mau tidak mau kita tidak bisa mengambil foto langsung seluruh Indonesia. Kita harus mengambil dari Papua, kalau kita
satelitnya bergerak berlawanan dengan perputarannya rotasi kita begitu. Nah, kita mau tidak mau dari Merauke dulu kalau maunya paling timur begitu bergeser pelan-pelan ke barat sampai akhirnya ke Sabang kalau kita ngomong sederhana. Dengan melewati Maluku, lewat Sulawesi, lewat Kalimantan, sedikit Sumatera begitu karena Sumateranya miring ya. Kalau melewati sebelah utara Jawa pasti nggak kena. Tapi itu namanya scanner. Terus apa yang ditanyakan anakku? Saya sudah menjelaskan tentang catheter tube dan kemudian scan. Baik, Prof. Kalau dikaitkan dengan X-ray ya jelas. X-ray kan sudah panjang gelombangnya sinar X kan? Iya. Halo? Iya, Prof. Iya. Jadi sumbernya sudah berbeda. Nah. Kalau sumbernya panjang gelombangnya berbeda, pasti pemanfaatannya, penggunaannya juga berbeda. Nah, di sini yang harus dimengerti. Memang kelihatannya lebih aman bukan berarti aman loh ya, nak. Lebih aman dibandingkan dengan panjang gelombang. Tapi mungkin ketajaman gambar yang didapatkan, informasi yang dibutuhkan oleh Pak Dokter, hasilnya kan berbeda begitu. Jadi tergantung penyakit yang diderita, tergantung tubuh yang dikenakan, yang akan diketahui. Kita bisa cukup menggunakan CT scan. Tapi nggak mungkin itu kita tidak bisa ketahui karena itu di tulang rusuk umpamanya begitu, atau tulang punggung. Itu mau tidak mau harus. Nah, kita mempergunakan intensitas yang tinggi. Sama CT scan tapi intensitasnya tinggi. Tingkat berbahayanya berbeda. Tapi kalau panjang gelombang X-ray pasti sudah jelas kalau namanya X-ray. Dia sudah mempunyai karakteristik tertentu. Kalau CT scan kita harus tanya dulu seberapa jauh sumber tersebut mempunyai. Nah, kalau panjang gelombangnya ada rentangnya ya kita harus hati-hati, harus modal untuk kita untuk mengetahui penggunaan dari CT scan. Masih belum jelas, tanya lagi, nak. Tahu kan scanner Kalau atau sudah, scanning? Prof. Apa? Iya. Scanner dia tahu, Prof. Yang di print-printan ada itu, Prof. Scanner. Gimana? Iya, Prof, tahu. Oh, tahu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makasih, Prof. Kembali, nak. Prof, saya izin ke toilet dulu. Oh, nak Willy. Ini ada lagi mantap, ada S2 dan S3 di kampus kita. Belum, nak. Tadi baru diskusi. Saya memang sengaja tidak menjelaskan semuanya. Nanti tadi, jadi saya takutnya, Prof, ini kan kita ngomong tentang akustik. Kenapa pelajarannya kok jadi optik? Bukan. Jadi jangan keliru. Memang science of light. Tapi di sini ini bukan light ya, nah ya kalau untuk panjang gelombang. Boleh kok ini cahaya tapi panjang gelombangnya. Enggak. Jadi mohon dimengerti betul. Tapi paling tidak cakrawala anakku tahu persis. Ada gambar-gambar yang mungkin, nah ini yang gambar yang terakhir. Nah, aku bisa lihat itu. Ini kalau di bandara, orangnya pakai bajunya yang di tengah, tapi ternyata, nah, apa yang dilihat oleh anakku itu? Senjata. Iya. Senjata api, Prof. Iya. Kalau yang sebelah kiri ini kayaknya foto yang di atas ini. Nah, ini kalau judulnya kan Why We Are Afraid to Fly. Ini kelihatannya ceweknya ya biasa-biasa saja begitu. Tapi ternyata ini yang di sebelah sini pistolnya ada di punggungnya sama di depan. Nah, ini kita bisa mengetahui memanfaatkan panjang gelombang pendek. Kita tidak perlu pakai apa, nak?
X-ray, wah ya kan rusak nanti. Kita pakai peluh. Tadi yang disebutkan CT scan. Bukan Siti, Aisyah bukan. Seperti untuk pemfotoan otak nak ya, itu sangat krusial, juga sangat hati-hati. Dibutuhkan tapi juga berbahaya. Ini hal-hal yang menjadi dualisme pendapat. Jadi, tapi kalau sudah mau tidak mau, pasti harus ditawarkan. Ada agenda apa, ada aturannya juga. Mungkin ini keluar dari akustik, tapi anakku harus tahu juga. Jadi tidak boleh sembarangan dokter langsung memerintahkan Anda di ronsen. Nggak mau, kalau kita nggak mau boleh kita mengatakan nggak. Tapi nggak mau, Bapak nggak sembuh kalau begitu, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau bertengkar, sembuh bukan hanya karena Pak Dokter gitu. Tapi pemanfaatan alat untuk penggunaan pemeriksaan itu mesti harus minta izin, khususnya untuk panjang gelombang pendek. Jadi tidak otomatis. Ronsen gigi pun kalau saya kan itu pasti ditanyain. Tidak boleh sembarangan orang langsung. Karena ronsen giginya begitu. Even itu orang tahu bahwa itu aman, tapi sebetulnya itu juga tidak baik. Nggak ada kulit biasa kena panjang gelombang pendek, walaupun memang hanya sekian ratus, seperratus menit begitu ya. Tapi tetap itu kurang bagus untuk pipi atau untuk rahang kita. Jamnya anak Agis jam berapa, Nak? Ya, maaf, kenapa, Prof? Jamnya anak Agis jam berapa sekarang? Di saya itu 16.56, Prof. 16.56. Kita mulai tadi jam berapa? 15.40. 15.40. Sekarang 57. Ini banyak kan ya, 68, 67, tolong dibaca sendiri semuanya. Saya buka lagi, kalau anakku bertanya, monggo silakan. Saya tunggu, kalau tidak ada, saya tutup. Apa harus saya tanyain satu persatu? Mau tanya, Prof. Bagus. Waktu itu saya sempat lihat video gitu. Kenapa? Waktu itu saya sempat lihat video di sosial media. Nah, Di mana media apa? di sosial media gitu, Prof. Oh, di sosial sosmed. Ya. Ya. Nah, di situ ada video lagi di bandara. Nah, itu kan lagi dicek-cekin ya, Prof. Tubuhnya pakai X-ray gitu. Tapi kalau ibu hamil itu enggak ya, Prof? Oh ya, dengan sendirinya. Itu hal-hal yang sepele. Nah, nanti yang saya katakan. Ini ada dua hal yang dualistis sifatnya, tapi tetap harus dikemukakan. Jadi kalau untuk ibu hamil, bukan hanya kasihan ibunya, anaknya. Itu sangat rentan terhadap panjang gelombang pendek. Kita kan tidak tahu anaknya itu posisinya kayak apa. Terus kemudian dia berapa bulan. Apalagi kalau masih 1 sampai 4 bulan, itu sangat-sangat rawan. Bukan berarti kalau yang sudah 8 bulan itu bisa kenain panjang gelombang pendek. Nggak bisa. Itu ada aturannya. Maaf, mungkin saya tidak sertakan. Tapi nanti anakku baca. Kalau ada komentar. Jadi ada regulasi. Ada peraturan yang mesti harus ditaati. Dan biasanya yang melanggar itu dokternya sendiri. Begitu. Dokter atau teknisi atau mungkin saintis atau peneliti-peneliti yang ada di bidangnya. Itu makanya yang tadi disebutkan di depan itu
itu pembantunya Ronson. Itu kan yang ASEAN. Pastinya kalau yang dapat Nobel itu yang kayak begitu. Nah, si Berta itu yang menderita. Ada ceritanya di situ. Ya, Nak, terima kasih banyak. Kalau banyak pertanyaan aku senang, jadi aku ngomongnya sedikit. Nah, Muhammad Agil, Nak Willy, Nak Aryo, Nak Anissa, ya tak sebut tadi Nak Anissa sama sekali. Nak Anissa masih ada? Masih. Oh, alhamdulillah. Nak Anita, Nak Raihan. Oke, terima kasih banyak. Saya leave ya. Iya. Baik, Prof. Terima Assalamualaikum. kasih, Prof. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak, Anis, enak Agis. Iya, Besok Kak. jam berapa besok? Besok. Oh, nggak ada ya? Oh, besok metopel ya? Nggak, tadi ada yang minta pagi, besok jam 8. Iya, salah aku. Besok metopel yang minta. Karena kemarin nggak ada, minggu kemarin. Saya pikir pada Natalan, nggak ada. Ya, terima kasih. Aku yang Ya, salah. Prof. Kembali lagi ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.